Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Rasanya saya kayak di Grammy Award gitu. Sambutannya meriah sekali dan saya satu kehormatan buat saya untuk diberikan mimbar. Sebetulnya saya ini kan orangnya ya selengean. Makanya saya kemarin waktu ngomong teman-teman di Kersel itu saya juga nggak bisa bayangin ya. Saya itu kan orang yang suka nyeletuk gitu loh, tiba-tiba nyeletuk gitu terus guyonan gitu. Nanti kalau di mimbar itu kan ya nggak bisa ya selengean, kan nggak enak juga ya sama Bapak Ibu. Tetapi saya bersyukur pagi hari ini, terima kasih untuk Pastor Fani untuk kepercayaannya. Mungkin Bapak Ibu lihat saya sedikit derdek ya, enggak apa-apa ya. Gitu. Terima kasih untuk kesempatannya, bahkan waktu-waktu di mana kita pelayanan bersama-sama. Pagi hari ini saya akan membagikan satu tema yang bulan ini juga menjadi satu tema tema bulan ini, yaitu tentang pertumbuhan rohani. Saya nggak sebutkan bahasa Inggrisnya karena Inggris saya itu jelek gitu. Nanti jadi medok gitu ya. Tentang pertumbuhan, tentang bertumbuh. Bertumbuh itu sama dengan berbuah dan berbuah itu akan bertumbuh itu sama dengan berubah dan berubah itu akan menghasilkan buah. Saya percaya bahwa kita mungkin tanya, kenapa sih kok kita harus bertumbuh gitu loh. Loh, saya sudah ke gereja tiap hari, Pastor. Saya sudah ikut Kersel, bahkan nggak hanya tiap hari, nggak hanya tiap minggu, tapi tiap hari kita dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Apakah saya belum bertumbuh gitu loh. Nah, penting sekali bagi setiap kita orang percaya, khususnya di dalam gereja ini yang bulan ini memberikan tema tentang pertumbuhan rohani. Karena pertumbuhan rohani ini adalah sangat penting. Ada satu pernyataan di sini, slide berikutnya. Ya, di sini dikatakan bahwa pertumbuhan adalah suatu fase yang penting dalam perjalanan iman Kristen. Orang percaya yang sungguh-sungguh mengalami pertobatan dan mengenal Tuhan sudah seharusnya mengalami satu pertumbuhan. Saya percaya bahwa pertumbuhan itu di dalam kehidupan orang Kristen itu harus nyata. Kenapa? Karena di sini dikatakan bahwa orang percaya yang sungguh-sungguh mengalami pertobatan dan mengenal Tuhan sudah seharusnya mengalami pertumbuhan. Nah, pagi hari ini ada 3 hal yang saya ingin bagikan. Mengapa pertumbuhan rohani itu penting untuk diperhatikan? Yang pertama, poin yang pertama adalah pertumbuhan adalah suatu tanda kehidupan. Lucu ya, suatu tanda kehidupan. Di sini dikatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat yang pertama sampai yang ketiga, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Poin yang pertama yaitu pertumbuhan adalah suatu tanda kehidupan. Di sini saya berikan poinnya bahwa tanda kehidupan itu apa kalau kita itu mengalami pertumbuhan rohani. Di sini dikatakan bahwa memiliki kehausan atau keinginan akan air susu yang murni. Nah, menarik sekali di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang pertama sampai yang ketiga ini dikatakan di sini kan tadi dikatakan bahwa ayat yang kedua ya khususnya. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni. Ini menarik sekali, mungkin selama ini kita kan bacanya, oh ya seperti bayi yang baru lahir ya. Tapi makna dari kata aslinya di dalam ayat ini, bayi yang baru lahir itu bukan anak-anak ya. Tetapi bayi yang benar-benar baru lahir. Bayi yang baru lahir. Kenapa? Di sini dikatakan yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Kita Bapak Ibu di sini, saya percaya yang sudah memiliki putra-putri ya. Kalau kita dulu baru pertama kali melahirkan itu tidak ada hal yang jauh lebih berharga daripada seorang bayi untuk mereka mendapatkan ASI ya. Enggak ada pilihan lain. Enggak ada bayi yang baru lahir itu
makannya nasi padang gitu, nggak ada. Atau soto gitu ya yang seger. Itu kalau sudah dewasa gitu. Atau penyetan gitu, enggak. Tetapi bayi yang baru lahir itu mereka membutuhkan air susu yang murni. Jadi makna dari bahasa asli dari ayat ini benar-benar adalah bayi yang baru lahir. Kita itu diumpamakan seperti bayi yang baru lahir. Yang selalu dikatakan ingin akan air susu yang murni dan rohani. Bapak Ibu juga masih ingat ya. Kalau kita dulu punya anak itu nangis dikit gitu ya. Terus dikasih ASI atau dikasih susu formula gitu. Itu kalau ngenyot itu kayak seneng ya, antusias gitu. Karena dia nggak ada pilihan lain. Itu yang dia butuhkan gitu loh. Jadi benar-benar air susu ini adalah kebutuhan. Di mana dia menggantungkan hidupnya kepada air susu ini. Sebab itu kita ini jika kita mengalami pertumbuhan, tanda dari kehidupan itu adalah kita memiliki kehausan dan kelaparan akan air susu yang murni ini. Artinya apa? Dikatakan yang murni dan yang rohani. Artinya bahwa setiap kita yang ingin bertumbuh rohaninya, kebergantungan kita kepada Tuhan, itu adalah satu tanda kehidupan kita. Kenapa? Karena di sini dikatakan seorang bayi itu tidak akan memiliki pilihan lain selain daripada air susu ini. Artinya apa? Ya ini loh, kita ini kebergantungan kita ini loh. Tanda dari kehidupan kita itu bagaimana kita memiliki kehausan akan kebenaran firman Tuhan. Dan kemudian ayat selanjutnya di sini dikatakan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Nah, kebaikan Tuhan di sini artinya bukan kebaikan Tuhan secara umum ya. Misalnya, oh Tuhan baik ya, saya ngalamin pertolongan Tuhan, misalnya bukan itu ya. Tetapi makna aslinya di sini adalah kebaikan Tuhan yang berkenaan dengan keselamatan yang Dia berikan bagi setiap kita. Karena di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19, maaf saya enggak catat di PowerPoint. Di sini dikatakan, saya baca buat Bapak Ibu, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bercacat dan tak bernoda dan tak bercacat. Di sini dikatakan bahwa jika kamu benar-benar mengecap kebaikan Tuhan, tidak ada hal yang lain yang jauh lebih berharga yang kita kecap itu selain daripada keselamatan. Kemarin di Kersel kami, hari Jumat itu, saya katakan gini sama teman-teman, kita membahas tentang tema bulan ini ya, tapi ada satu diskusi itu saya katakan gini, kita ini kenapa kok begitu berharga keselamatan itu? Karena keselamatan itu gratis kan buat kita ya. Buat kita orang percaya itu keselamatan gratis. Karena keselamatan itu kita nggak bayar dengan perbuatan baik kita nggak bayar dengan kesalehan kita atau dengan hal-hal lainnya. Tetapi jangan pikir bahwa keselamatan itu tidak ada harganya. Memang keselamatan itu gratis buat setiap kita. Tapi itu ada harganya. Dan kenapa kita diberikan gratis? Karena harganya terlalu mahal buat setiap kita. Sehingga kita gak bisa membelinya. Siapa yang sudah memberikannya buat kita? Yaitu Tuhan. Sebab itu di sini dikatakan jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, maka dikatakan tadi ayat sebelumnya, biarlah kita menjadi sama seperti bayi yang baru lahir, yang senantiasa rindu atau ingin air susu yang murni dan rohani. Bagaimana pagi ini buat setiap kita? Apakah hari-hari ini kita mengalami kehausan seperti seorang bayi yang baru lahir itu loh. Kalau bayi nangis atau gerak sedikit kalau dikasih susu, langsung kayak nyerobot gitu ya. Seneng gitu loh. Karena nggak ada pilihan lain. Bagaimana dengan kehidupan kita hari-hari ini? Berikutnya adalah tentang stagnasi. Saya katakan di slide berikutnya di sini, stagnasi adalah suatu tanda atau alarm bagi diri untuk mengevaluasi mengenai apa yang sedang terjadi. Bapak Ibu, poin yang pertama tadi kan dikatakan bahwa
tanda dari pertumbuhan, kenapa kok penting pertumbuhan rohani itu? Karena adalah tanda kehidupan. Ketika kita mengalami stagnasi, itu artinya kita sedang alarm bagi diri kita. Apa sih yang sedang terjadi? Seperti tadi saya katakan, bayi itu kalau baru lahir itu kan maunya kan minum terus ya, karena itu adalah kehidupannya dia gitu loh. Tapi kalau kita mengalami stagnasi secara rohani, mungkin kita itu ke gereja kayak gitu. Ke gereja, pelayanan ya pelayanan, ke persekutuan ya ke persekutuan. Tapi nggak ada antusias, nggak ada kegairahan, nggak ada sesuatu yang membuat kita tuh kayak greget gitu loh. Ya wes lah, dijalanilah, beginilah. Nah, kenapa kok ini penting buat saya sampaikan pagi hari ini? Bagaimana sih keadaan kita hari ini? Apakah ibadah, memuji Tuhan, membaca firman Tuhan, itu sesuatu yang hanya rutinitas buat setiap kita. Kalau nggak diingetin, misalnya ketua komselnya, atau pastor, atau beberapa teman-teman di sini, kita nggak membaca firman. Kita nggak seperti bayi yang selalu merasa haus dan lapar. Akan dikatakan tadi, air susu yang murni dan yang rohani. Terus kemudian poin yang kedua dari kenapa kok pertumbuhan rohani itu penting untuk diperhatikan. Poin yang kedua saya catat di sini bahwa pertumbuhan akan membawa satu perubahan. Kita semua jelas tahu di sini. Kalau kita punya anak ya sudah baru lahir gitu ya. Kan nggak mungkin ya 1 tahun kemudian itu masih bayi terus gitu loh. Terus tahun berikutnya ya masih bayi gitu. Artinya bahwa pertumbuhan itu ada perubahan. Ada satu kalimat yang seringkali diucapkan sama Gerson ya kalau di kantor itu jadi guyonan buat kita. Tapi kalimatnya itu bagus, dia dapat dari orang lain gitu. Dikatakan bahwa perubahan itu bukan perubahan kalau tidak ada perubahan. Nah itu kalimat kan bagus. Nah sama pertumbuhan rohani itu akan membawa suatu perubahan. Roma 12 ayat yang pertama sampai yang kedua dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Poin dari pertumbuhan akan membawa suatu perubahan di sini yang pertama adalah bahwa di dalam pertumbuhan itu pasti ada perubahan. Yang namanya bertumbuh itu enggak mungkin kalau tidak berubah ya. Kalau enggak berubah itu berarti kan tanda tanya. Berarti kan tidak ada pertumbuhan atau pertumbuhannya menjadi lambat. Menarik sekali beberapa waktu yang lalu Pastor Hari kan pernah membagikan tentang ayat ini dan saya masih ingat betul gitu loh. Dikatakan dia bilang gini, kalau orang Kristen itu baik, itu ya sudah harus. Kenapa? Karena kita sudah mengecap kebaikan Tuhan. Tetapi pada istilahnya itu pada prosesnya kita ini nggak hanya jadi orang yang baik terus gitu loh. Artinya bukan nggak baik terus berubah jadi jahat. Tetapi kita harus melangkah lebih lagi. Di sini dikatakan berubahlah oleh pembaruan budimu supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik. Yang pertama dikatakan, kemudian naik lebih lagi yang berkenan, dan kemudian dikatakan yang sempurna, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saya percaya bahwa orang Kristen apakah harus baik? Harus baik. Kenapa kok kita harus baik? Karena kita sudah mengecap kebaikan Tuhan. Tetapi enggak hanya di level ini. Orang Kristen harus sebagai orang percaya kita harus naik lebih lagi ke level berikutnya, yaitu apa yang berkenan. Dikatakan apa yang berkenan dan yang sempurna. Nah, seringkali kadang-kadang gini ya. Kalau kita punya anak, saya masih ingat saya punya anak yang pertama itu kalau ada makanan di rumah itu dia selalu tanya gini, "Mami, boleh makan ini?" gitu. "Oh iya."
Terus dia makan, habis gitu terus dia tanya lagi, "Mih, boleh tak habis nota?" Nah, saya akan lihat apakah itu harus dihabiskan atau enggak. Misalnya kayak coklat. Terus saya ngomong, "Kamu enggak harus habiskan karena masih ada hari besok." Terus yang kedua saya ngomong, "Kenapa kok enggak boleh dihabiskan? Karena itu juga enggak baik untuk kesehatanmu," saya ngomong gitu. Dan dia nurut. Jadi bukan saya tuh dia tanya bukan karena saya pelit ya. Waduh, ini orang tuanya kok pelit, masuk makanan aja harus tanya. Enggak, tapi saya mengajari bahwa ada porsi makanan itu yang nggak harus habis selalu gitu loh. Nah itu kalau dia anak-anak. Tetapi berbeda saat dia itu menginjak dewasa ya. Waktu dia menginjak dewasa, apalagi sekarang sudah gadis, sudah remaja dan sudah gadis. Itu malah sekarang itu kalau saya masaknya minyak-minyak gitu, ngeroeng mesti. Waduh, mami ku masaknya minyak-minyak, yang ini gitu loh. Ini ganti. Maminya yang dikomplain gitu, saya yang dikomplain maknya nih. Nah kemudian bukan hanya itu, terus kadang-kadang kalau saya belum pulang, nanti pulang jam berapa? Loh kenapa sih saya ngomong, iya soalnya aku mesti jogging. Waduh ini sudah kalah maminya gitu loh. Kenapa? Karena nggak mau gemuk kayak maminya gitu. Nah artinya apa sih saya berikan contoh ini. Kadang-kadang itu kalau anak-anak itu kan apa-apa itu kan masih ditanya. Boleh nggak makan permen? Boleh nggak minum es krim? Boleh nggak ini? Boleh nggak itu? Itu masih anak-anak. Tetapi ketika dewasa, hati nurani kita itu kan terus diperbarui melalui firman ya Bapak Ibu ya. Kita tuh mosok tanya terus sih, tanya sama Tuhan terus sih. Waktu kita menginjak dewasa, pemikiran, hati nurani kita tuh sudah seharusnya juga bertumbuh karena firman Tuhan itu. Enggak lagi tanya, "Pastor boleh enggak ya nikah dengan orang yang enggak seiman?" Nah, pertanyaannya tuh loh. Pertanyaannya itu kan golek bolo tuh maksudnya. Boleh enggak pastor kayak kadang-kadang gini, boleh enggak ya merokok sekalipun dikit gitu. Nah itu kan pertanyaan-pertanyaan yang cari bolo gitu loh. Saya nggak mau komplain di sini soal merokok atau hal yang lainnya ya, yang sering kali kita tanyakan. Tetapi saya percaya ketika kita mengalami pertumbuhan secara rohani, hati kita ini kan diperbaharui oleh firman. Kita pasti bisa membayangkan, oh mana sih yang Tuhan itu nggak kepingin, mana sih yang Tuhan itu suka dan yang nggak suka. Bukan lagi masalah ini boleh atau tidak boleh, bukan masalah ini firman Tuhan katakan tidak boleh atau boleh, tetapi kita tahu bahwa kalau saya melakukan hal yang benar, itu tujuannya cuma satu, untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita sudah mengalami perubahan di dalam kehidupan kita? Memang saya percaya bahwa perubahan itu adalah satu proses ya, satu proses. Tetapi kalau tidak ada perubahan, itu juga perlu dipertanyakan. Karena di dalam prosesnya itu harus terjadi perubahan. Nah, kemudian yang berikutnya, perubahan. Ya, dan yang berikutnya saya memberikan 2 contoh pagi hari ini tentang perubahan. Ini menarik, tapi saya harap Bapak Ibu nanti kalau pulang jangan jadi guyonan ya. Tapi ini menarik sekali. Jadi ada 2 perubahan yang saya berikan contoh di sini. Yang pertama itu adalah, Bapak Ibu tahu enggak apa ini? Yang gambar pertama ini. Bunglon, bunglon ya. Bunglon atau apa namanya, pokoknya bunglon. Dan yang kedua adalah kupu-kupu. Nah saya bacakan buat Bapak Ibu ya tentang bunglon. Bunglon itu sebutan khusus untuk beraneka jenis kadal yang memiliki keistimewaan kemampuan mengubah warna kulitnya, bahkan kombinasi warna kulitnya. Bunglon tidak berubah warna agar sesuai dengan lingkungannya. Nah, banyak dari kita mungkin berpikir kalau bunglon itu suka berubah-ubah itu sesuai dengan warna ini ya tempatnya ya, misalnya coklat jadi coklat. Nah ini ternyata enggak selalu dan dikatakan bahkan kombinasi warna kulitnya. Bunglon tidak berubah warna agar sesuai dengan lingkungannya, melainkan berubah karena respon terhadap suasana hati, suhu, kesehatan, komunikasi, dan cahaya. Dia tidak dapat memilih perubahan warna apa yang diinginkannya. Perubahan terjadi tergantung pada mood,
suhu udara, dan cahaya. Jadi bunglon itu tidak berubah sesuai dengan, misalnya dikatakan di sini warnanya apa, terus dia berubah jadi warna, enggak ternyata. Tapi di sini dikatakan, kenapa kok dia mengalami perubahan? Karena dikatakan, karena dia terjadi karena mood. Kalau mood dia mau berubah karena udara atau apa, ya sudah dia berubah. Nah seperti itu. Yang kedua adalah contoh kupu-kupu. Kalau Bapak Ibu di sini jemaat lama masih ingat ya, dulu pastor pernah membagikan tentang kupu-kupu. Dan ini sangat luar biasa, kenapa? Karena kupu-kupu ini adalah satu hewan yang metamorfosisnya itu sempurna. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Salah satu hewan yang berkembang, yaitu kupu-kupu itu, berkembang biak secara metamorfosis atau perubahan penampilan dan atau struktur setelah kelahiran dan penetasan. Kupu-kupu ini salah satu hewan yang mengalami metamorfosis secara sempurna. Kenapa secara sempurna? Karena dikatakan bahwa dari wujud hewan muda sampai dewasa sangat berbeda dan sama sekali berbeda. Maka di sini saya tayangkan kupu-kupu ini dari telur ya, telur. Dari telur yang kecil kemudian dia berubah menjadi ulat. Dari ulat kemudian ke kepompong, lalu menjadi kupu-kupu. Nah menariknya lagi Bapak Ibu, kenapa kok dia itu dikatakan sempurna? Karena perubahan dari telur ke ulat itu enggak cepat loh, enggak cepat. Ada kurun waktu 3 hari, dari telur ke ulat itu 3 hari. Kemudian beralih lagi dari ulat kepada kepompong itu prosesnya kalau enggak salah 10 hari. Di mana dia di dalam proses menjadi ulat ini dia makan terus banyak makanan, daun-daunan gitu. Supaya dia itu untuk bertahan hidup. Dia terus makan gitu. Nah kemudian masuk lagi, berubah lagi menjadi dia membentuk sarang yang disebut kepompong itu. Dan dari kepompong ke kupu-kupu kalau enggak salah itu ada 2 minggu proses. Dari ulat ke kepompong itu 2 minggu. Dan dari kepompong ke kupu-kupu itu 1 minggu. Dan perubahan ini butuh waktu dan kupu-kupu itu istilahnya harus survive ya. Kenapa kok dia harus survive? Karena benar-benar perubahannya itu sempurna. Tidak seperti bunglon tadi ya. Tidak seperti bunglon. Kalau kupu-kupu ini jelas berubahnya dia dari telur kepada ulat, tidak balik lagi kepada telur. Dari ulat kemudian kepada kepompong. Lalu dia menjadi kupu-kupu. Dan saya masih ingat waktu itu Pastor Samuel pernah membagikan ketika dari kepompong untuk menjadi kupu-kupu itu katanya pastor ya, waktu itu saya masih ingat dan saya baca juga sama, dikatakan kalau dia tuh kepompongnya udah mulai buka, terus katakan kita bantu gitu ya, supaya kupu-kupunya cepat keluar, supaya dia istilahnya ndang terbang gitu. Ternyata itu tidak membuat kupu-kupu itu lebih baik loh. Ternyata memang prosesnya dia harus mengalami dia harus menekan sendiri, dia punya kepompong itu sampai benar-benar buka. Dan itu adalah satu proses yang mungkin tidak enak. Sampai hasilnya kemudian dia menjadi satu kupu-kupu yang indah. Nah dari 2 contoh perubahan ini, poin yang kedua tadi dikatakan bahwa pertumbuhan pasti ada perubahan. Pagi hari ini pilihannya pada kita. Kita mau jadi bunglon atau mau jadi kupu-kupu. Kalau bunglon itu berubahnya sesuai dengan mood. Ya kalau trennya lagi begini, kalau trennya lagi KKR atau seminar atau lagi dengerin misalnya lagu-lagu yang lagi trending, kita itu berapi-api. Tapi kemudian moodnya hilang, ya balik lagi gitu loh. Makanya kenapa kok kupu-kupu itu dikatakan bahwa metamorfosisnya itu sangat sempurna. Dari awal sampai akhir itu benar-benar perubahannya itu total. Nah, Roma 12 ayat 1 yang kedua itu juga diambil bahasa aslinya itu metamorfosis ya. Artinya perubahan yang benar-benar luar biasa. Pagi hari ini bagaimana dengan diri kita gitu loh. Apakah benar-benar kita sudah mengalami? Saya percaya bahwa pertumbuhan itu adalah satu proses. Dan setiap proses itu tidak mudah bagi setiap kita untuk kita jalani. Kemarin
di Kersel itu ada satu anggota kami tuh dia bilang, tapi kenapa ya Kak, ya kok kita itu sering ada masalah gitu ya. Kadang-kadang kok kayak seolah-olah itu memojokkan kita gitu. Terus saya ngomong sama mereka gini, kita itu orang hidup ya. Kalau hidup gak ada masalah itu berarti kita gak hidup gitu loh. Kalau kita mengalami masalah itu kan pasti ada perasaan tekanan, sedih, atau kita itu kayak tertekan atau sebagainya. Saya ngomong sama mereka bahwa kadang-kadang persoalan, masalah itu adalah seperti trigger ya, seperti pendorong untuk kita itu bisa mengenal Tuhan itu lebih lagi gitu loh. Kadang-kadang kita tuh kalau mau dipikir benar-benar ya Bapak Ibu ya, kita itu kalau mengalami istilahnya kekristenan kita biasa-biasa aja. Misalnya ya berkat mengalir terus, anak gak ada masalah, suami gak ada masalah, keluarga gak ada masalah. Saya percaya kita pasti hidup kita juga biasa-biasa dengan Tuhan. Tetapi ketika kita mengalami masalah, bukan berarti kalau kita mengalami masalah kita baru datang ke Tuhan. Enggak. Tetapi di sini menariknya ketika kita mengalami masalah, pada satu titik kita pasti kembali kepada Tuhan. Dan kita istilahnya tuh, iya Tuhan, aku enggak ada lagi kekuatan. Aku ini enggak bisa sendiri, kebergantunganku itu sama Tuhan. Nah, biarlah proses di dalam pertumbuhan ini menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Mungkin prosesnya setiap kita itu berbeda-beda. Tetapi satu hal yang biarlah kita belajar pagi ini, mari bersama-sama kita berproses seperti kupu-kupu, bukan seperti bunglon. Nanti waktu pulang Bapak Ibu jangan ngomong, kan ojo kayak bunglon loh ya, jangan gitu ya Pak. Nanti orangnya marah gitu loh. Dan yang terakhir, yaitu poin yang ketiga, pertumbuhan akan menghasilkan buah kehidupan. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 11 dan 12 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Memilikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Di sini dikatakan poinnya tentang pertumbuhan akan menghasilkan buah kehidupan adalah hidup memuliakan Tuhan, bukan lagi diri sendiri. Ketika kita mengalami pertumbuhan secara rohani, saya percaya bukan lagi diri kita yang menjadi tujuan di hidup kita, supaya aku ini terkenal atau supaya aku ini, pokoknya intinya untuk diri kita sendiri. Tetapi seperti di sini dikatakan hidup memuliakan Tuhan, karena dikatakan bahwa milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ini Petrus sedang berbicara kepada jemaat di Yerusalem pada waktu itu. Dan dikatakan apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, dikatakan mereka dapat melihatnya dari perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah. Saya percaya bahwa pertumbuhan yang menghasilkan buah itu adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Amen. Bukan lagi diri sendiri. Kemudian yang berikutnya yaitu 1 Petrus 2 ayat 21 dan 24. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Poin yang berikutnya adalah keserupaan dengan Kristus yang menjadi tujuan hidup kita. Ketika kita mengalami buah kehidupan itu, kita menjadi keserupaan dengan Kristus itu menjadi tujuan hidup, bukan lagi dikuasai keinginan diri dan kepuasan diri. Semuanya, misalnya bekerja untuk apa? Ya ben aku kaya. Bekerja ben aku apa? Ya ben aku puas, aku bisa menikmati ini itu. Enggak, tetapi di sini dikatakan
karena Kristus telah menderita untuk kamu. Dan di ayat yang tadi ya, ayatnya begitu panjang, tetapi kenapa kok saya tetap cantumkan? Kan ini penting, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Di sini dikatakan karena Kristus itu telah mati bagi dosa. Keserupaan Kristus ketika kita itu mengalami pertumbuhan, keserupaan dengan Kristus itu menjadi salah satu tujuan utama kita. Bukan lagi ya wis habis gini yang jomblo ya, habis ini menikah, punya anak berbahagia, beli rumah, beli mobil dan sebagainya. Enggak apa-apa, apakah salah? Tidak salah. Tetapi ada hal yang jauh lebih penting daripada itu. Ketika kita mengalami pertumbuhan, keserupaan dengan Kristus itu menjadi tujuan hidup kita, bukan keinginan kita lagi. Dan yang terakhir 1 Petrus 2 ayat yang kelima, dan biarlah juga kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Poin yang terakhir, senang ya Bapak Ibu kalau dengar. Poin yang terakhir habis ini pulang dan makan pagi. Poin yang terakhir di sini dikatakan menjadi batu yang hidup. Buah dari pertumbuhan rohani itu adalah menjadi batu yang hidup dan bukan menjadi batu sandungan. Apa batu yang hidup itu? Bapak Ibu, dikatakan bahwa Yesus itu adalah batu penjuru ya. Firman Tuhan katakan Yesus itu batu penjuru. Dan di ayat yang lain dikatakan bahwa biarlah kita menjadi batu yang hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat yang kudus. Satu bangunan itu batu penjuru itu batu yang terletak di pojok ya. Batu yang terletak di pojok yang jadi istilahnya itu di ujung gitu loh. Yang dimana tujuan dari batu penjuru ini menentukan arah dari pembangunan bangunan itu. Kenapa? Karena kalau enggak ada batu penjuru ini maka bangunannya itu bisa istilahnya itu tidak karuan gitu loh. Makanya batu penjuru ini menjadi satu istilahnya itu satu poros untuk menjadi satu sentral untuk bangunan itu diarahkan kemana. Dan dikatakan kita ini batu yang hidup. Batu yang hidup itu adalah batu-batu yang setelah ada batu penjuru di pojok itu kemudian kan bangunan itu dibangun. Nah batu-batu hidup itu batu-batu yang ada di sekitarnya itu loh yang dibuat bangun itu loh. Nah, saya percaya bahwa ketika kita mengalami pertumbuhan, kita menghasilkan buah dan salah satunya kita menjadi batu yang hidup untuk satu pembangunan rumah rohani yang kudus. Ini maknanya apa sih? Kita ini siapa? Kita ini batu. Batu itu kenapa kok dikatakan batu yang hidup? Batu yang hidup. Karena kita ini tidak ada harganya. Kalau tidak ada batu penjuru itu, bangunan itu juga tidak akan bisa berdiri dengan kokoh. Sebab itu dikatakan batu penjuru itu siapa? Yesus. Dan kita ini adalah batu-batu yang hidup di sekitarnya. Keberhargaan kita, hal yang baik di dalam diri kita, itu adalah karena ada batu penjuru yang sudah menjadi awal untuk berdirinya satu bangunan itu. Sehingga kita menjadi satu batu yang hidup di sekitarnya. Puji nama Tuhan. Biarlah ini menjadi satu evaluasi bagi diri kita. Bulan ini kita mengambil satu tema pertumbuhan rohani. Bagaimana dengan kita? Sekali lagi saya ulangi ya. Yang pertama tadi, kenapa kok penting? Itu karena pertumbuhan adalah suatu tanda kehidupan. Dan yang kedua, poin yang kedua adalah di dalam pertumbuhan itu pasti ada perubahan. Bagaimana dengan kita hari ini? Dan yang terakhir, di dalam pertumbuhan itu pasti menghasilkan buah kehidupan. Biarlah setiap kita, saya rindu jemaat di tempat ini, mari kita bertumbuh ke arah Tuhan. Tidak lagi sama seperti anak-anak yang dari dulu sampai sekarang ya wis gitu aja. Mari karakter kita dibentuk lebih lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Penundukan diri kita. Bagaimana kita bertumbuh di dalam komunitas gereja ini. Puji nama Tuhan. Terima kasih Pastor. Saya undang para pemusik untuk maju ke depan.
Puji Tuhan. Firmannya ayatnya banyak. Tapi satu intinya bahwa kalau kita hidup, kita perlu bertumbuh. Kalau nggak bertumbuh, nggak hidup. Kalau bertumbuh, maka kita akan berubah. Kalau kita berubah, maka kita akan berbuah. Semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saya teringat sebuah lagu, ya. Karena inti dari firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa sebetulnya di luar Kristus kita nggak bisa hidup. Di dalam Kristus kita hidup. Di dalam Kristus karena kita hidup kita berubah. Jadi buah itu otomatis. Kadang kita ngotot mau supaya kamu berubah dong. Dari dulu kamu tuh gak sabaran. Kamu tuh emosian, suka marah-marah gitu ya. Kamu tuh kok gak tanggung jawab. Nah, kalau kita cuman mau merubah sikap ya. Itu namanya modifikasi, merubah sikap. Tanpa tahu akarnya sebetulnya ada di dalam hati. Makanya tadi dikatakan kalau itu pasti berubah pasti berbuah. Kita tarik, oke lah. Berbuahnya kita mau. Berubahnya kita juga mau. Dan kita mau bertumbuh. Tapi satu ayat bahwa pertumbuhan itu juga memang hanya ada kalau kita di dalam Kristus. Tinggallah di dalam aku. Aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya kalau ia tidak tinggal di pokok anggur. Demikian juga kita semua itu tidak bisa berbuah jika kita tidak tinggal di dalam Kristus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Ada satu lagu, dekat padamu itulah kerinduanku. Setiap kataku kau pun menunggu. Ini adalah satu ungkapan di mana kita itu mau dekat sama Tuhan. Tuhan tuh selalu kepengen dekat. Tapi kitanya yang kadang-kadang gak mau dekat. Tuhan selalu, karena Tuhan sudah ada di dalam kita, itu berarti dekat. Tapi kitanya yang perlu hari ini pewahyuan. Ayo kita mau mengejar hadirnya. Amin. Yes. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Engkau pun menunggu ya Tuhan. Yes. Setiap kataku Engkau pun menunggu. Yes Lord. Tak sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Inilah kerinduan kami ya Tuhan, memandang hanya kepadamu, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Diri kami ya Tuhan, diri kami membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Bapak Ibu yang nyanyikan, memandang wajahmu, memandang wajahmu. Inilah kerinduan kami. Yes, Engkau sangat baik. Bagaikanmu mengejar hadirmu
di dalam hidupku. Inilah kami Tuhan, membawa persembahan hidup kami. Sembahku menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Inilah kerinduan kami, mengejar kehadiran-Mu ya Tuhan. Mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman yang hari ini mengingatkan kami. Sehingga kami juga dikuatkan, diteguhkan betapa Engkau mengasihi kami. Dan Engkau mau kami bertumbuh ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau begitu baik. Engkau telah menuntun langkah demi langkah hidup kami. Sehingga hari ini kami bisa melihat. Biarlah firman-Mu ini menjadi pelita supaya hari ini kami selalu merenungkan, merefleksikan kembali bahwa di luar Kristus kami tidak bisa bertumbuh. Tapi biarlah kami mempunyai satu komitmen, satu kerinduan, satu kehausan untuk bertumbuh serupa dengan Engkau ya Tuhan. Karena kami dimampukan. Bantulah kami yang kadang menunda, yang malas ya Tuhan. Yang tidak mau untuk mengejar pertumbuhan ini. Kami tahu bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan kekuatan Roh Kudus yang memampukan kami. Sehingga kami kembali menyala-nyala untuk senantiasa bertumbuh sesuai, serupa dengan Kristus. Terima kasih kalau sebentar lagi kami pulang ke rumah masing-masing. Hamba-Mu menadahkan tangan memberkati jemaat-Mu. Biarlah berkat dari Bapa yang terpantur melalui Yesus Kristus Tuhan dan penyertaan Roh Kudus yang ada di dalam setiap kita yang akan menuntun-Mu hari demi hari untuk supaya kita bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkatilah Engkau. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Engkaulah perisaiku.